Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Pramesti akan melakukan praktikum DNS server dan web server. Yang pertama kita lakukan praktikum DNS server. Web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server sebelum memproses HTTP request. Web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan pada web server. HTTP request diproses dengan bantuan server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL, serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke web browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Misalnya https://developer.mozilla.org/en. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Nah, fungsi web server apa? Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut: memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Web server sebagai hardware. Web server untuk membedakannya saya gunakan awalan kapital, bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Lalu web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server saat ini, seperti Apache, produk web server. Selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan jenis yang ditawarkan, antara lain Oracle Server, IBM Servers, Unicorn, Zoop, Kestrel, Yeti, dan masih banyak lagi. Ada Apache, produknya, lalu vendornya Apache, persennya 48,5. Produknya NginX, vendornya nginx.inc, persennya 35,4%. Produknya IIS, vendornya Microsoft, persennya 10,8%. Produknya Lightspeed Web Server, vendor Lightspeed Technologies, persen 2,9%. Produknya GWS, vendornya Google, persennya 1,1%. Nah, keunggulan masing-masing web server. Apache mengaturan lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Nginx ringan, banyak fitur dan stabil, performa tinggi. IIS mendukung penuh pada Windows. Adanya kemampuan pengecekan kesalahan yang kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lightspeed Web Server memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan HTTAccess. Nah, langsung saja kita ke ini di mana Anda bisa mendapatkan layanan web server. Yang pertama ada HTML, Hypertext Markup Language. HTML adalah Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat menyebutnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya dengan mengeklik teks tersebut. Pengertian, HTML ini ada dua, biasanya ada HTTP sama ada HTTPS.
Bedanya apa? HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia atau Wikipedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web. Setelah pengguna web membuka browser web mereka secara tidak langsung, mereka menggunakan HTTP. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol atau protokol dasar untuk internet. Lalu HTTPS apa sih? HTTPS adalah versi aman, secure, transfer protokol secure dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS. Sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web, dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Langsung saja kita ke percobaan. Skenario-nya dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Langkah percobaannya, buat skema tersebut. Lalu yang kedua, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Seperti ini, nanti kita nyalain di komputer web servernya. Lalu kita ganti isi index.html. Nah, langsung saja. Bisa ya. Ini service. Kita klik web server lalu ke service, HTTP-nya di on, lalu diedit indexnya, lalu kita add ini, kita copy tadi lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Yes, save karena udah sama isinya. Yes. Oke, kalau udah, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http ini http://2/343 satu juga berhasil, maka akan tampilan seperti ini. Kita buka PC1 dan laptop, ini di close. Kita buka PC1. Aduh.
desktop, web browser, lalu kita ketikkan URL-nya http://43.43.43.1, lalu kita go. Nah, udah bener ya tadi. Tulisannya selamat datang di official web jarcom.com. Web ini adalah percobaan saja. Berikut adalah link terkait Cisco. A small page, copyright, image back, image. Udah berhasil ya? PC1, lalu kita ke laptop. Desktop. Ini, susahnya. Web browser. Kita ketikkan lagi URL-nya http://43.43.43.1 go. Keluar juga Cisco Packet Tracer. Selamat datang di official web jarcom.com. Web ini adalah percobaan saja. Berikut adalah link terkait Cisco bla 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 bla. Sudah berhasil. Berarti untuk lanjut kita ke webnya. Nah, berarti untuk percobaan web server sudah berhasil. Lalu kita ke percobaan DNS server. Skenario-nya, dalam percobaan ini kita mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk praktikum web server dan FTP server. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaannya, buatlah skema seperti tadi yang tersambung dengan DNS server 33, web server 43, dan FTP server 43. Lalu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, kita ke DNS server, lalu kita klik service, lalu kita ke DNS server. Service, lalu DNS, lalu klik on pada DNS server. Nah, setelah itu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Setelah di-on-kan DNS servernya, DNS service-nya, kita ke nslookup di PC1 untuk mengetahui resolve domain. PC1 itu tulisannya tunggu. c.2/nslookup jarcom.com, lalu kita enter. Kita klik. Nah, udah keluar servernya 33.33.33.1, address 33.33.33.1, non-authoritative answer, name jarcom.com, address 43.43.43.1,
server 3. Nah, udah bener. Server 3333333.1, address 3333333.1, non-authoritative answer, jarcom.com, address 434343.1. Nah, kalau sudah benar, langkah selanjutnya adalah pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom lalu atau http://www.jarcom.com. Kita buka di PC1 dan laptop. PC1, lalu web server. Kita ketikkan URL http://jarcom.com. Go. Nah, berhasil. Tulisannya selamat datang di official web jarcom.com. Web ini adalah percobaan saja, bla 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 bla. Kita coba di laptop. Web server. Go. Nah, ini juga berhasil keluar. Selamat datang di official web jarcom.com. Web ini adalah percobaan saja, bla 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 bla. Setelah itu lanjut di skenario yang selanjutnya. Pada PC1 dan laptop, jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Kita buka PC1 dan laptop. ns lookup ftp.jarcom.com. Maaf kalau misalnya nggak kelihatan ya. Nah, ini keluar server 333333.1, address 333333.1, non-authoritative answer, ftp jarcom.com 434343.2. Lalu kita ke laptop. Tadi PC1, sekarang kita ke laptop. Command prompt. Lalu kita ketikkan sama seperti tadi ns lookup ftp. Keluar server 333333.1, address 333333.1, non-authoritative answer, ftp.jarcom.com 434343.2. Nah, kalau udah kita ke skenario selanjutnya. Buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Kita buka PC1. Lalu command prompt. Lalu kita ketikkan ftp.jarcom.com. Ini untuk membuat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop. Ketikkan ftp.jarcom.com. Try to connect ftp.jarcom.com. Connected to ftp.jarcom.com. Kita welcome to
PT FTP server, username, coba. Username oke, need password, logged in, passive mode on, FTP. Nah, selesai. Udah selesai tadi, udah keluar. Coba kita ganti password di FTP-nya ya. Kita ganti, apakah dia keluar? Kita ganti passwordnya, username-nya Cisco, password Cisco, permission rwdnl. Kita klik FTP1, command prompt. ftp.jarcom.com. Username-nya tadi Cisco. Username oke, need password Cisco. Kok nggak bisa? Oh, ulang. ftp.jarcom.com. Cisco, username, password Cisco. Login, passive mode on, FTP. Nah, selesai. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.